Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Kali ini kita akan membahas cara singkat menyelesaikan soal pada rangkaian listrik arus arah ya. Sebelumnya kita review dulu soal yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan selanjutnya seperti ini ya. Ini menggunakan cara loop, hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Oke, kita menentukan arus dulu. Di sini I2, kemudian ini I3. Sehingga hukum 1 Kirchhoff-nya I1 ditambah I2 sama dengan I3 ya. Kita acuannya ke titik E ya. Jadi titik E adalah titik cabang. Sehingga arus masuk I1 ditambah I2 sama dengan I3. Oke, dengan hukum Kirchhoff 2 kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan loop. Oke, ini sudah ada loop yang pertama, di mana arah arus I searah dengan arah loop. Oke, ini persamaannya. E1 ya, dari sini karena berjalan ketemu kutub negatif. Kemudian berjalan I1 dikali R1, lalu ditambahkan dengan I3 kali R3 sama dengan 0. Kemudian masukkan nilai-nilainya sehingga ketemu persamaan. Yang pertama ya. I3 di sini kita ubah wujudnya dalam I1 ditambah I2. Ketemu persamaan pertama ya. Jadi ini kita ubah lalu selesaikan secara matematik. Lalu kita lanjut ke loop 2. Nah, loop 2 juga sama, kita buat arah loop dan arah arusnya sama ya, sehingga nanti di sini positif. Berjalan dari sini ketemu kutub negatif sehingga GGL2-nya negatif. Berjalan I2 dikali R2 ditambah dengan I3 kali R3 sama dengan 0. Masukkan nilai-nilai sehingga ketemu persamaan yang kedua. Dengan cara sama ya, I3 kita ubah menggunakan persamaan hukum 1 Kirchhoff. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 kita selesaikan secara matematis sehingga ketemu arus I2-nya 2,5 ampere dan arus satunya 0,25 ampere. Oke. Kemudian kita mencari tegangan EB. Masih dengan bantuan loop. Kita ada jalur pendek VEB dari titik E ke B, jalur yang tengah ya. Jalur pendek di sini, jalur yang tengah. I3 kali R3. Hasilnya tegangan EB 5,50 volt. Lalu jalur panjang EDCB yang bagian kanan ini, bagian kanan. Ini juga sama, arah arusnya searah loop ya. Kemudian ini negatif I2R2 karena perjalanannya dari E, D ke CB ini berlawanan dengan arah arus I2, jadi diberi tanda negatif. Sehingga I2 negatif I2 R2 ditambah GGL 2. Masukkan nilai-nilai. Ingat negatif di sini kaitannya dengan berlawanan arah arus. Hasilnya juga sama 5,50 volt. Lalu jalur panjang yang sebelah kiri IFAB juga caranya sama. Bergerak dari I ke F. Arah arusnya berlawanan dengan arah gerakan ini ya. Yang kita ambil. Sehingga negatif I1 R1. Lalu bertemu dengan kutub positif GGL1. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. Hasilnya kita dapatkan 5,50 volt. Nah, ini adalah cara menyelesaikan soal rangkaian dengan menggunakan loop ya. Ada 2 loop di sini. Nah, sekarang Ibu akan coba menyelesaikan soal ini tanpa menggunakan loop. Oke, baik seperti ini ya soalnya ya. Dari titik E kita tentukan dulu arah arusnya. Yang pertama
I1 ke arah F, kemudian I2 ke arah D, dan I3 ke arah B. Ya, jadi acuannya di titik E. Selanjutnya kita buat persamaan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Oke, ini kursornya. Nah, I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Lalu kita akan mencari tegangan. VEB dulu ya. Baru kemudian mencari masing-masing kuat arus. Mencari VEB, kita mulai dari jalur yang tengah. Caranya sama, I3 dikali R3. Kemudian jalur yang kanan, yang EDCB, I2 kali R2 ditambah dengan GGL yang kedua. Kemudian jalur kiri, I1 dikali R1 ditambah positif GGL 1. Ya, jadi dengan cara ini kamu tidak perlu menghafalkan rumus. Tinggal lihat perjalanannya saja. Nah, setelah itu masukkan nilai-nilainya. Kita ketemu persamaan. Ada 3 persamaan ya. VEB sama dengan 2I3, VEB sama dengan I2 ditambah 8, VEB sama dengan 2 kali I1 plus 6. Oke, kita masing-masing selesaikan persamaan, kalikan 1 yang persamaan pertama, yang kedua kalikan 2, yang ketiga kalikan 1. Ini fungsinya nanti untuk ke sini kaitannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hasil perkaliannya menjadi seperti ini. VEB sama dengan 2I3, lalu yang kedua masing-masing ruas kiri dan kanan kita kalikan 2. Jadi 2 VEB sama dengan 2I2 ditambah 16. Lalu yang ketiga persamaannya VEB sama dengan 2I1 plus 6. Kita jumlahkan ketiga persamaan, mulai dari ruas sebelah kiri. Jumlahnya ada 4 VEB. Lalu sama dengan ruas kanan. Ini 2 semua depannya, kita jumlahkan, jumlahkan untuk ini ya. Buat dalam kurung 2, dalam kurung I1 plus I2 ditambah 3. Ini nanti kaitannya dengan sini ya. Sehingga nanti jumlah ini menjadi 0. 2 kalikan 0 ditambah 22. 22 ini dari 16 ditambah 6. Sehingga persamaannya 4 VEB sama dengan 22. VEB sama dengan 22 bagi 4, hasilnya sama 5,5 volt. Nah, setelah kita dapatkan besar VEB, kita masukkan ke persamaan ini masing-masing sehingga kita dapatkan besar I3, I2, dan I1. Kita mulai dari I1. VEB sama dengan 2I1 plus 6. Pindah ruas. 2I1 sama dengan, ini VEB-nya 5,5 dikurangi 6 sama dengan 0,5, negatif ya. Sehingga kita peroleh I1 sama dengan 0,5 dibagi 2, ini negatif ya, ada negatif 0,5 per 2 sama dengan negatif 0,25 ampere. Tanda negatif di sini artinya arah arus I1 ini arah yang kita buat pemisalan ini, dia dari E ke F, artinya arah arus sebenarnya adalah dari F ke E. Ya, seperti ini. Ya, ini kaitannya dengan pemisalan. Jadi arah arusnya berlawanan dengan arah arus yang kita buat sebelumnya. Kemudian mencari I2, sama dari persamaan yang kedua. VEB sama dengan I2 ditambah 8. I2 sama dengan 5,5 dikurangi 8, hasilnya negatif 2,5 ampere. Artinya pemisalan arus I2 yang kita buat tadi arahnya adalah berlawanan. Oke, jadi seperti ini ya arah arus yang sebenarnya. Selanjutnya mencari I3 dari persamaan ini. VEB sama dengan 2 dikali I3. I3 sama dengan 5,5 dibagi 2
sama dengan 2,75 ampere. Nah, di sini hasilnya sudah positif, berarti pemisalan arah untuk I3 sudah seperti ini, sudah sesuai ya, sudah benar. Oke, demikian. Dengan cara seperti ini kita tidak perlu menggunakan loop, tidak perlu mengingat rumus panjang, hanya di sini ada rumus V sama dengan I kali R ya. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami menyelesaikan soal terkait rangkaian listrik pada arus AC. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.